warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari dengan nomor NIM 22034041011032. Di sini saya akan membuat video tugas komunikasi lintas budaya, yang mana tugasnya itu membuat video pengenalan mengenai apa itu komunikasi lintas budaya. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu komunikasi lintas budaya, alangkah baiknya kita tahu dulu arti dari komunikasi itu sendiri ya. Komunikasi, kalau menurut saya itu adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. Yang nggak tahu apa itu komunikator-komunikan, jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesannya. Begitu. Arti lintas budaya itu adalah sebuah hasil atau sebuah karya di mana terjadi sebuah proses pertukaran budaya yang membentuk sebuah buah budi manusia pada alam dan zaman, yang mana pertukaran budaya itu terbentuk dari budaya satu dengan budaya lainnya yang mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga terbentuklah yang namanya budaya baru. Jadi komunikasi lintas budaya ini itu dilakukan karena akibat dari terjadinya proses komunikasi antar berbagai unsur kebudayaan yang berbeda-beda itu tadi. Selanjutnya kita juga harus mengetahui tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Setiap sesuatu kan pasti ada tujuannya. Jadi dalam mempelajari komunikasi lintas budaya ini kita juga mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama itu ada memiliki kepekaan terhadap budaya. Terus yang kedua menghormati semua budaya yang ada. Terus yang ketiga kita juga bisa memahami apa yang orang lain pikir dan apa orang lain yang rasakan juga orang lain percayai. Mempelajari komunikasi lintas budaya ini juga kita ada manfaatnya loh. Yang pertama, kita bisa meningkatkan pemahaman kita serta meningkatkan rasa toleransi kita terhadap antar budaya ini. Lalu yang kedua juga mengurangi terjadinya konflik atau benturan budaya yang berbeda. Misal ada budaya A dan B ini beda, ini nggak memicu pertengkaran. Ternyata komunikasi lintas budaya ini mempunyai dua fungsi yang berbeda loh. Yang pertama ada fungsi untuk pribadi dan yang kedua ada yang untuk fungsi sosial. Untuk yang fungsi pribadi ini, komunikasi lintas budaya bisa dijadikan sebagai bentuk identitas diri, yang mana setiap individu itu kan pasti akan menunjukkan sikap untuk menunjukkan ekspresinya tentang identitasnya dia gitu tuh, entah itu melalui bahasa verbal maupun non-verbal. Terus yang kedua fungsi pribadinya itu ada untuk menyatakan integrasi sosial. Terus yang ketiga untuk melepaskan diri. Melepaskan diri ini maksudnya itu untuk lebih gampang bertukar informasi, yang mana dia lebih bisa memahami atau bisa menghadapi masalah apa yang dan jalan keluar yang bagaimana yang akan dia itu sendiri alami. Terus selanjutnya ada fungsi yang kedua itu fungsi sosial. Fungsi sosial pada komunikasi lintas budaya ini yang pertama itu sebagai jembatan. Jembatan untuk antar individu atau kelompok yang berbeda itu untuk menjadi satu, untuk tidak konflik itu tadi, terus tidak menimbulkan perbedaan yang mengakibatkan pertengkaran, jadi lebih hidup rukun gitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa ngerti dan bisa paham dengan apa yang saya ucapkan di video-video tadi itu ya. Baik, saya rasa ini sudah cukup. Saya mohon maaf bila ada salah kata, ada salah ucapan yang kurang enak mungkin ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.